Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah kita senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban agama, yaitu thalabul ilmi. Yang dikatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, bahwa mencari ilmu itu adalah fardu bagi setiap orang muslim. Maksudnya di sini baik laki-laki maupun perempuan. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan membaca salah satu dari artikel yang pernah saya tulis dengan judul 5 keistimewaan umat Islam khususnya di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan membaca sedikit tentang fadilah-fadilah Ramadan, walaupun kita sudah lewat beberapa hari ya, tapi menyebabkan kita semakin yakin, semakin senang, semakin bergembira karena kita berada pada bulan suci Ramadan. Tentu tahun ini Ramadan kita mungkin sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya, karena ada musibah virus corona COVID-19. Tapi tetap kita berharap mudah-mudahan apapun yang terjadi di dunia ini, bagi kita dalam melaksanakan kewajiban mengisi, memakmurkan bulan suci Ramadan tidak akan pernah tergoyahkan dan tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Dan juga kita bermohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan niat kita, azam kita, keinginan kita ini diterima dan dicatat sebagai amal ibadah yang pahalanya dilipat gandakan, dan juga dicatat sebagai orang-orang yang hubbur Ramadan, pecinta bulan suci Ramadan. Untuk itu mari silakan Ustaz Burhanuddin untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. 5 keistimewaan untuk umat Islam, karya Kiai Haji Lutfi Basori. Keistimewaan yang diberikan kepada umat Islam di bulan suci Ramadan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Bazzar dan Imam Baihaqi dari sahabat Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 keistimewaan diberikan kepada umatku di bulan Ramadan yang sekalipun belum pernah diberikan kepada para nabi sebelumku. Ya, ada 5 keistimewaan ya yang diberikan kepada nabi dan umatnya, yaitu kita ya. Dan keistimewaan ini belum pernah diberikan kepada para nabi terdahulu, apalagi umat mereka. Kepada para nabi terdahulu aja enggak, apalagi pada umat mereka. Artinya ini suatu hal yang sangat luar biasa ya. Kalau kepada nabi ya sudah jelas ya, tapi bagi kita ini loh, umat Islam yang kita ini kan kadang-kadang secara ibadah ya ada ibadahnya, maksiat juga masih maksiat, apalagi di zaman sekarang ya dah. Jadi ikhtalato, bercampur antara ibadah wal maksiat. Ya, kita ini hidup di zaman tercampur aduk antara beribadah dengan bermaksiat. Tapi masih syukurlah ada ibadahnya ya. Nanti di masa-masa yang akan datang, maka ibadah itu akan semakin jarang dilakukan orang yang banyak maksiat dan maksiat. Ini semakin lama, semakin dekat kiamat, semakin buruk keadaannya. Kalau kita masih mending, ya dah. Walaupun kondisi ada COVID-19, tapi kita dengar dari berita-berita kan gitu ya. Ini umat Islam masih berpuasa di beberapa wilayah kan begitu ya. Walaupun tentu ada yang kesulitan, ada ya dah, yang sakit juga ada. Bahkan yang terkena COVID corona ini, mereka bertanya, gimana saya ini sakit terkena corona, apa saya wajib berpuasa? Loh, kalau sakit ya nggak wajib kan gitu untuk saat sekarang. Artinya boleh
batalkan. Tapi kalau sembuh, maka pada bulan yang akan datang, ya dah, sudah lepas dari bulan suci Ramadan, maka wajib apa? Mengkodoknya kalau sembuh. Tapi kalau dipanggil oleh Allah, ya sudah selesai, namanya orang sakit kan begitu ya. Ini lain pembahasannya nanti masalah kodok dan tidak kodok dalam puasa. Tapi yang jelas ini ada 5 keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita umat Islam, yang keistimewaan ini belum pernah diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Mari kita baca satu persatu Ustaz ya. Mudah-mudahan kita bisa membahasnya dan juga bisa mengenalnya apa sih pemberian Allah yang sangat luar biasa itu, ya dah. Sehingga apa ya, kita puasa itu jadi benar-benar giat gitu. Oh begini ya, ternyata kalau saya berpuasa ini yang akan kita dapat, begitu ya. Mari Ustaz. 1. Jika datang awal malam bulan Ramadan, maka Allah berkenan melihat kepada mereka umat Islam yang berpuasa. Dan barang siapa yang dilihat oleh Allah, maka Allah tidak akan menyiksanya selama-lamanya. Masya Allah, jika datang awal malam bulan suci Ramadan. Awal itu ya maghrib berarti, ya dah. Karena hitungan di dalam Islam itu masuk awal hari. Sekarang ini kalau secara umum harinya hari apa? Secara umum sekarang ini Selasa atau Senin? Senin ya. Kalau secara umum penanggalan umum harinya hari Senin. Tapi kalau kita mengikuti kalender Arab atau kalender Islam, maka ba'dal maghrib tadi itu sudah dihitung Selasa. Itu hitungannya, ya dah. Sehingga dikatakan apa? Awal malam, yaitu sekarang ini malam Selasa, kan gitu ya. Sudah mulai dari maghrib. Ya, itu Allah SWT berkenan melihat siapa? Umat Islam. Berarti tatkala kita buka puasa itu, tatkala kita buka puasa itu awal pertama kali masuk waktu hari atau malam pertama, ya dah. Begitu kita takjil atau buka puasa, kemudian sholat maghrib, ya itu Allah melihat. Maksudnya Allah menyaksikan atau memperhatikan kita, ya. Dan barang siapa yang diperhatikan oleh Allah, artinya Allah senang. Tatkala kita diperhatikan, kita berpuasa kan, senang Allah. Maka kalau Allah senang melihat hambanya yang berpuasa, yang baik, itu tidak akan menyiksanya selama-lamanya. Jadi kita berharap mudah-mudahan apapun yang pernah kita lakukan, dosa yang kita tumpuk sekian banyak dari kehidupan kita setahun, begitu bulan suci Ramadan dan kita ikhlas, kita berpuasa, kemudian pada awal Ramadan, awal malam Ramadan, kita berzikir kepada Allah menjelang buka. Kemudian tatkala buka kita juga buka bersama ya, atau buka itu sudah termasuk apa? Futur ya, futur yang kalau kita mempercepat futur itu sudah ibadah tersendiri dan Allah senang. Nah, ini yang luar biasa. Dan kalau kita disenangi oleh Allah, berarti dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Silakan. 2. Sesungguhnya bau mulut mereka tatkala sore hari, di saat berubah bau mulut, dinilai oleh Allah lebih harum dibandingkan baunya minyak wangi misik. Ya, orang yang berpuasa. Sekarang kita tidak bicara puasa ya, bicara makan. Orang yang lama tidak makan, maka perutnya itu akan mengeluarkan zat, yang zat itu tambah lama baunya tidak enak, busuk. Demikian juga tentu orang yang berpuasa, karena sejak subuh ya, sejak habis sahur itu kan subuh gitu, dia tidak makan, terus tidak makan, maka lama-lama bau mulut ini berubah. Karena yang keluar dari perut, yang perut itu tempat segala macam kotoran kan, itu akan menyebabkan bau mulut ini berubah. Semakin lama orang tidak makan, maka baunya semakin tidak enak, menyengat menurut hidung manusia. Ya, jadi kalau mohon maaf ini, kalau ada orang berpuasa, walaupun ada keterangan bahwasanya itu harumnya indallah, ya di hadapan Allah itu seperti minyak misik, jangan sekali-kali disuruh buka mulut, ayo kamu buka mulut, saya mau cium, ini apa harumnya bagaimana itu baunya, pasti baunya sangat menyengat dan busuk, itu ya. Tapi menurut hidung manusia
manusia. Itu hitungan hidung manusia. Tapi indallah la khulufu famisaim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khulufu, sesungguhnya bau mulutnya ya, famisaim, dari mulutnya orang yang berpuasa itu atyabu, lebih harum indallah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu min rihil misk, dibandingkan dengan minyak misik. Begini ya, minyak misik itu ada yang minyak misik capnya cap misik. Nah, itu ada botolnya cap misik, bukan itu maksudnya. Ya, kalaupun itu ada yang mungkin itu mengandung misik sekian persen gitu. Tapi saya itu pernah mendapatkan dari guru saya, Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Maliki, itu minyak misik. Apa itu? Minyak misik itu dia keluar dari pusarnya kijang. Ya, yang di situ berproses. Mohon maaf saya contohkan, kok bisa? Iya. Sekarang lain minyak misik ya. Kita punya telinga, itu kan seringkali keluar kotoran, ya dah, secara otomatis. Misalnya terkena debu, sebut saja 1 tahun tidak pernah dibersihkan. Apa yang terjadi? Ya dah, maka dia akan menebal. Begitu juga. Jadi itu alami sebenarnya. Itu satu. Kedua, mohon maaf. Apa namanya? Kotoran hidung. Kan kadang-kadang ada kan ya, kotoran hidung. Nah, itu kan alami menjadi kotor. Kalau misalnya kering diambil kan bisa. Seperti itu juga berproses pada perut atau pusarnya kijang. Kijang itu binatang hewan itu ya, seperti kancil gitu ya, rusa, menjangan gitu ya, itu kijang. Nah, cuman Allah SWT memberikan keistimewaan ya kepada pusat kotoran yang berproses di pusarnya kijang ini menjadi harum luar biasa. Kok bisa? Ya Allah SWT yang memberikan semacam itu. Seperti air atau benda batu gitu. Kalau masuk di cangkangnya keran, maka dia akan berproses jadilah batu. Dan batu ini kalau diambil jadi batu mutiara yang mahal harganya. Padahal asalnya kotoran itu, tapi berproses dengan lidahnya atau ludahnya keran, demikian dan seterusnya. Ada lagi seperti ludahnya atau kotoran atau liurnya ini burung walet itu kan ya, itu kan bisa menyehatkan menurut kedokteran. Ternyata Allah SWT membuat sesuatu di dalam tubuh hewan atau hewan yang hidup, makhluk hidup itu ada macam-macam. Di antaranya tadi itu misik namanya. Kemudian ini dikeluarkan, maka harumnya luar biasa. Saya kalau aslinya seberapa besarnya saya nggak tahu ya, tapi saya pernah diberi guru saya ya. Tatkala itu beliau dapat hadiah dari beberapa orang, dan kebetulan saya sendiri yang bagian memberikan kepada Abu Yasin Muhammad Al-Maliki tatkala saya khidmat kepada beliau. Jadi saya membukakan kotaknya yang gitu. Akhirnya saya dapat bagian, alhamdulillah ya, karena berkat khidmat kepada guru dapat bagian. Nah ini khut katanya, kata Abu ya, khut ini ambil itu. Itu segini. Kalau misalnya antum tahu seperti kemenyan. Nah, kemenyan itu kan ada, tapi itu lentur gitu. Ya, lentur seperti adonan kue tapi yang agak keras. Adonan kue kan ada yang kayak lentur sekali tapi ini agak keras, jadi agak seperti karet gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan kemenyan, ini lentur jadinya. Bisa dipegang-pegang ini, genjur gitu ya. Kata orang Jawa gembuk gitu saja. Nah, begitu. Saya dapat kurang lebih segini lah. Seujung jari kelingking ini, kurang lebih saya dapat. Sudah, saya coba, saya geserkan di baju saya gini. Subhanallah harumnya. Kemudian saya cuci, ya kan sudah dipakai kan? Saya cuci, besok saya cium, baunya ini masih tetap. Sampai 1 minggu baunya masih tetap dan harumnya luar biasa. Jadi sangat lengket sekali itu bau harumnya itu. Itu yang asli yang pernah saya dapati sendiri ya. Nah, ini namanya minyak misik. Tapi bau mulutnya orang yang menurut hidung manusia tadi, orang yang puasa itu sudah sangat baunya seperti bangkai busuk. Tapi indallah, di hadapan Allah, karena dia berpuasa, ini lebih harum daripada minyak misik yang tadi itu. Bukan misiknya, bukan minyak-minyaknya, tapi misiknya yang tadi yang asli itu. Luar biasa. Ya dah, silakan. Yang ketiga, sesungguhnya para malaikat memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka pada tiap hari dan tiap malam 24 jam. Ya, malaikat pun senang melihat orang yang berpuasa itu. Sampai mereka, para malaikat itu memintakan ampun ya
kepada Allah SWT, kan begitu. Kalau malaikat yang berdoa maka tidak pernah ditolak itu doanya. Namanya malaikat, tidak pernah bermaksiat. Kalau kita doa sendiri mungkin diterima, mungkin ditolak. Mau kita juga campur aduk kan, jadi ya dah. Ya maksiat, ya ibadah lagi, ya maksiat lagi. Itulah manusia zaman sekarang, ya dah. Itu. Tapi kalau malaikat yang apa? Yang memohonkan ampun kepada Allah tentu pasti diterima. Itu logikanya begitu ya. Dan ini dalam hadis yang lain ya disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadi," demi zat yaitu Allah SWT yang tanganku atau nasibku itu berada pada tangannya atau kekuasaannya, la khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misk, sesungguhnya bau mulutnya apa orang yang berpuasa itu lebih harum di hadapan Allah SWT daripada apa tadi misik. Baunya misik. Innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, kata Allah SWT, itu karena orang-orang itu ya meninggalkan nafsunya, keinginannya, keinginan makan, keinginan minum, keinginan kenyang, keinginan segala macam ya dah. Juga makanan yang diinginkan, minuman itu min ajli, karena aku, bukan karena siapa-siapa ya dah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasyamu li wa ana ajzibi, maka puasa itu adalah milikku, kata Allah SWT, diakui milik Allah. Puasa kita diakui milik Allah. Fa ana ajzibi, maka aku sendiri akan memberi pahala bagi mereka, akan mengampuni mereka ya. Wa kullu hasanatin bi asyri amsalihha, katakan satu kebaikan itu dihitung 10 kali lipat, ila sab'ini adid'fin, sampai 10 kali lipat, sampai berada sab'i 700 kali lipat. Jadi kalau kita berbuat baik, misalnya kita sedekah itu saja, kita sedekah itu oleh Allah SWT dilipat gandakan. Bisa saja pahalanya kita sedekah sekali, pahalanya sampai 10 ya, atau bahkan sampai berapa? 700 kali, bukan cuma 10 kali, 700 kali. Tapi illa shaum, kata Allah SWT, kecuali puasa ya. Fawali, sesungguhnya puasa itu adalah milikku. Amalan semuanya ini ada pahalanya berlipat ganda antara 10 sampai 700. Illa shaum, Allah siam, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa itu milikku, wa ana ajzibi, dan akulah yang berhak untuk memberi pahala. Jadi bukan sekedar ratusan, bisa jutaan, bahkan lebih daripada hitungan yang ada di dunia ini kalau itu dianggap milik Allah. Ya, seperti begini contoh, saya contohkan, ada guru dan murid, ini contoh guru dan murid ya. Sudah ada ada pertanyaan, misalnya ada pertanyaan ulangan ujian nasional itu ya. Ada ujian nasional. Sudah, ayo kerjakan kalian kalau benar semua dapat 100, kan gitu kan. Ujian misalnya 1 tambah 1 berapa? Jawab 2. Ini ujian nomor 2 tambah 2 berapa? 4. Nah, sudah selesai dikerjakan. Terus gurunya bilang, saya punya pertanyaan. Ini bukan pertanyaan nasional, bukan ujian. Pertanyaan dari saya. Misalnya. Terus kalian bertanya, terus kalau saya menang gitu lah, ini karena pertanyaan dari saya ya, ini bukan nilai, tak kasih uang, langsung tak kasih ya, 10 juta yang bisa menjawab pertanyaan saya ini 10 juta. Berarti apa? Karena saya akui sendiri kan, ya dah, tidak ikut ujian-ujian atau soal-soal yang tadi itu. Wah, kenapa? Ini milikku kan gitu ya, ibarat begitu Ustaz. Kalau kalian bisa menjawab, maka aku beri 10 juta. Padahal tadi cuma dapat nilai, ini dapat 10 juta ya, wah pasti akan semangat kan. Misalnya begini, enak mana gitu ya, enak mana minum manis dengan minum pahit misalnya gitu ya, pilih manis kan gitu kan, dapat 10 juta. Bayangkan saja, wah ini kenapa kok bisa 10 juta? Iya, yang tanya ini kiai saya sendiri nih, kan gitu kan. Ini ibarat, paham ya? Jadi Allah SWT juga begitu. Yang lain-lain itu memang milik mereka, dihitung, ada perhitungannya, ada nilai-nilainya. Tapi puasa tanpa hitungan, karena itu milikku. Ibarat pertanyaan, itu pertanyaan dariku dan aku yang berhak memberikan pahala. Apa pahala? Surga. Tidak pakai 1, 2, 3 sampai 900, tidak pakai. Ngerti? Langsung surga. Gitu. Lanjut. Keempat, Allah perintah kepada surga dan dengan firman-Nya,
bersiap-siaplah dan berhiaslah untuk hambaku yang hampir-hampir beristirahat meninggalkan hiruk-pikuk kehidupan dunia untuk menuju rumahku dan kehormatanku, yaitu memenuhi perintah Allah dengan berpuasa dan menahan diri dari memenuhi kebutuhan nafsu. Ya, ini tadi saya katakan ya, karena puasa itu diakui milik Allah, maka Allah yang langsung mengatakan siapapun yang berpuasa, ibarat yang menang dalam puasa, andai kata ini lomba ya, atau pertanyaan, mulai pagi sampai malam, sampai waktunya batas, tidak makan, tidak minum, dan lain sebagainya, tidak melampiaskan nafsunya, pokoknya dia menahan diri, maka aku berikan surga, maka aku perintahkan kepada surga, hai surga, kalian berhiaslah, karena hambaku ini, para hambaku ini sudah melaksanakan keinginanku, perintahku yang istimewa, yaitu puasa. Kalau yang lain-lain biar mereka hitung sendiri, tapi ini tidak. Ini adalah puasa, ini pertanyaan paling hebat, paling luar biasa, karena datangnya dari aku, ibarat pertanyaan tadi ya. Maka hei surga, sekarang kamu bersiap-siap. Kenapa? Karena manusia-manusia ini yang berpuasa akan masuk ke rumahku, maksudnya ke surga yang aku bangun di sana untuk mereka. Jelas ya? Di sini rumahku bukan berarti Allah menempati surga, mempunyai rumah, bukan. Maksudnya adalah tempat yang diagungkan oleh Allah, yang diperuntukkan diperuntukkan untuk orang-orang yang min ahlil jannah. Seperti masjid itu katakan Baitullah, rumahnya Allah, bukan berarti Allah menempat di situ, bukan ya. Tempat beribadah kepada Allah. Jelas? Lanjut. 5. Jika datang akhir malam pada setiap hari, Allah berkenan mengampuni mereka semuanya. Salah seorang bertanya, apakah itu malam Lailatul Qadar? Nabi SAW menjawab, bukan. Apakah engkau tidak memperhatikan? Bagaimana jika seorang pekerja sudah selesai melakukan tugasnya, maka mereka akan mendapatkan honornya. Demikian juga umat Islam yang berpuasa di hari itu, maka setiap akhir malam akan menerima pahalanya. Luar biasa ya. Jadi kita berpuasa itu dianggap oleh Allah bekerja kepada Allah. Dianggap bekerja. Orang kalau bekerja kepada juragan itu kan setiap selesai, ini anggap saja kerja harian, ya, kerja harian. Orang setelah kerja harian, pagi dia bekerja sampai sore, akhirnya apa yang terjadi? Dia mendapatkan honornya. Ya dah, sore hari mau pulang dapat honornya. Demikian juga dianggap oleh Allah orang yang berpuasa ini bekerja untukku, kata Allah. Kalau sholat, sedekah dan lain-lain, mereka ini ibarat orang itu mengumpulkan uang sendirilah, bekerja sendirilah mereka ya. Tapi kalau puasa ini dianggap bekerja kepada Allah. Dan setelah selesai bekerja setiap malam ini selesai, berarti jam berapa? Ya maghrib itu. Allah langsung mengatakan, ini pahalamu tak kasih sendiri, ini honormu. Luar biasa ini orang yang berpuasa, ya dah. Ibarat jadi kita ini gini, kita ini kalau berpuasa sebut saja kita bekerja kepada suatu perusahaan, yang perusahaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau kita yang lain-lain, kita ini mandiri, home industry, kadang dapat keuntungan, kadang rugi, kan gitu kan? Perniagaan itu loh, ya ada yang rugi, ada yang untung, ada yang begini dan segala macam. Tapi kalau kita bekerja pada perusahaan, apalagi perusahaan itu bonafit, ya, dan sudah bonafit, juragannya ini baik hati. Misalnya mestinya orang itu gajinya itu 5 juta, berhubung ini diperintah, kamu tambah ya, lembur, gitu ya, lembur, tak kasih 15 juta kamu. Jadi ini kita ini ibarat lembur pada Allah kerja, berpuasa. Lemburnya gimana? Bayangkan mulai pagi lembur ya, bekerja kepada Allah sampai maghrib, nurut kepada Allah. Jangan makan ya, iya. Jangan minum ya, iya. Jangan maksiat ya, iya. Pokoknya taat katanya. Kalau puasa mau aja pokoknya, suruh begini. Ngaji ya, iya. Sholat jamaah ya, iya. Malam hari terawih ya, iya. Pokoknya iya saja. Ya taat kepada juragannya baik hati. Kira-kira gimana itu? Pasti honornya ditambah itu ya. Nah demikian juga puasa ini ibarat kita bekerja kepada Allah, maka Allah yang mengatakan tiap malam kalian aku gaji. Gajinya itu apa?
maghfirah dariku, ampunan dariku, peninggian derajat dariku, pahala-pahala yang berlipat ganda dariku. Jangan khawatir. Ya, karena pekerjaan kalian itu kalian ibarat mengerjakan apa yang aku maui. Begitu kurang lebih. Luar biasa ya. Karena itu kita disunahkan gimana? Kalau sudah benar-benar Ramadan, maka kita sebut saja kita bekerja kepada Allah SWT yang ikhlas. Ya dah. Nah, itu para sahabat bertanya, apa itu Lailatul Qadar? Bukan, itu tiap malamnya. Nanti Lailatul Qadar sendiri nanti. Itu Lailatul Qadar kan, Bapak. Pada asrul awakhir fi Ramadan itu lain sendiri itu. Itu ibarat itu THR itu ya. Ya, itu mengejar THR kita. Semakin kita giat kalau belajar THR-nya dari bos itu kan tambah banyak kan. Ya, saya lembur, nggak tidur, kantor yang mestinya bukan saya waktunya nyapu, saya nyapu, ngepel, saya ngepel, dan juragannya senang. Wah, teman-temanmu ini tak kasih THR cuma 1 juta. Berhubung kamu tiap hari bersih-bersih luar biasa, ya, maka kamu THR-nya saya kasih 30 juta. Gitu ya. Kalau kita semakin semangat, itu Lailatul Qadar. Semakin semangat malam Lailatul Qadar dan kita mendapatkan Lailatul Qadar, ibarat dapat bonus THR dari Allah SWT yang berlipat-lipat ganda. Nah ini kita bicara tiap malam Allah sudah senang. Tiap malam itu loh. Ya, ini Allah sudah senang sekali memberi kita. Karena mereka ini bekerja untukku, karena itu aku gaji langsung. Luar biasa. Apa itu Lailatul Qadar? Bukan, tiap malam. Urusan Lailatul Qadar nanti nunggu urusan rebutan THR. Semakin rajin bekerja itu, maka THR-nya semakin gede, kan gitu kan? Ini begitulah gambarannya ya. Ya kita tidak menyamakan, cuma takribul faham, memudahkan pemahaman agar kita ini lebih lengkap. Oh, kalau begitu enak juga ya beribadah pada bulan suci Ramadan. Jelas ya? Lanjut Ustaz. Alangkah ruginya jika ada seorang muslim yang pada setiap bulan puasa ia tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari Allah gara-gara tanpa udzur syar'i ia tidak mau menjalankan ibadah puasa serta tetap berlomba-lomba mengejar kehidupan dunia semata. Muslim seperti ini kualitasnya tidak jauh berbeda dengan kaum munafik yang hanya menampakkan keislamannya dalam KTP saja, sedang pada kesehariannya hakikatnya ia ingkar pada syariat Islam. Lanjut. Sebaik-baik umat Islam adalah yang tidak menyia-nyiakan kesempatan emas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya pada setiap datang bulan suci Ramadan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini jelas sekali. Jadi rugi ya kalau kita bulan suci Ramadan kok dosa-dosa kita tidak diampuni karena kita tidak tahu caranya, ya dah. Kita tidak mau bertobat, kita tidak mau apalagi berpuasa. Walhasil Islam kita hanya KTP saja, tidak mau yang ini, pokoknya perintah Allah ditinggalkan semua. Kan rugi ya dah. Padahal itu sudah dibuka sedemikian rupa lebar-lebar pintu taubat, pintu surga. Tapi kalau kita tidak mampu untuk meraihnya, sungguh sangat rugi. Samalnya orang-orang munafik kan begitu. Orang munafik itu gak mau, dia menampakkan Islam tapi Islamnya cuma KTP ya, dan dia menentang Islam. Naudzubillah min dzalik. Karena itu jangan sampailah jadi umat Islam itu hanya identitasnya saja, tapi ayo kita laksanakan Islam itu sesuai dengan kemampuan kita. Kita belajar syariat dan kita amalkan agar kita benar-benar mendapatkan kehidupan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ya, ini sudah sesi pertama sudah selesai pembacaan makalahnya. Mari Ustaz, berikutnya kalau ada yang tanya jawab atau sudah masuk mungkin pertanyaan-pertanyaan. Iya, alhamdulillah ini Pak Kiai sudah malam ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama pertanyaan dari hamba Allah dari Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan kesehatan selalu tercurahkan kepada Kiai Lutfi dan keluarga. Amin. Mohon maaf sebelumnya apabila pertanyaan kami agak nyeleneh. Beberapa hari yang lalu kami membaca sebuah berita tentang peraturan di Sragen yang menghukum warganya
yang bandel saat penerapan PSBB dengan cara dikarantina di sebuah rumah yang dianggap angker. Menurut pengakuan warga yang dikarantina di sana, setiap malam mereka menangis karena merasa diganggu oleh makhluk halus di rumah tersebut. Pertanyaannya, bukankah jin yang mengganggu manusia itu termasuk golongan setan? Dan bukannya setan itu dibelenggu ketika masuk bulan Ramadan? Bagaimana sebenarnya syarah dari hadis tentang dibelenggunya setan itu? Terima kasih Kiai, semoga Allah selalu memberikan kesehatan. Amin. PSBB gitu ya, melanggar ya, masyarakatnya melanggar ya, karena ini COVID-19 itu ya, nggak boleh keluar, terus tetap keluar, ditangkap polisi gitu ya. Setelah ditangkap polisi atau ditangkap aparat, kemudian dimasukkan di rumah yang angker gitu ya, biar kapok gitu maksudnya. Ternyata di rumah yang angker itu dia diganggu. Ya kalau sekarang katanya diganggu Mbak Kunti gitu ya, Mbak Kuntilanak maksudnya ya. Pocil gitu ya, apa pocil? Pocongan kecil gitu ya. Dan lain sebagainya, itu bahasa-bahasa sekarang kan gitu, ada genderuwo dan segala macam. Pertanyaannya itu, loh, ini kan bulan suci Ramadan, katanya bulan suci Ramadan itu setan-setan itu dikurung, dibelenggu, di lockdown ya. Nah, ini cuman tahun ini sebelum setan di lockdown, manusianya di lockdown dulu ya. Begini, pertama, yang mengganggu orang. Pertama begini saya terangkan, jin ya. Jin itu ada dua kelompok. Pertama jin muslim, yang kedua jin kafir. Setan termasuk salah satu dari kelompok jin kafir. Setan ini. Setan itu beda dengan hantu. Saya katakan setan itu beda dengan hantu. Ya. Kalau hantu, saya nggak tahu pembagian tugasnya dari mana, saya nggak tahu ya. Cuman begini, kalau hantu itu menggoda atau mengganggu fisik orang, menampakkan diri, ya kayak itu ketemu Mbak Kunti gitu ya, sundel bolong ya, suster ngesot gitu ya, itu kelihatan menampakkan itu berarti fisik. Sedangkan setan itu nggak begitu. Setan itu bukan setan, kalau bahasa Indonesia yang mengganggu-ganggu itu namanya hantu. Ya, kalau setan itu mengganggu keimanan umat. Ya, keimanan ini orang berbuat baik atau berbuat jahat itu dipengaruhi setan, digoda setan. Jelas? Jadi beda. Jadi jangan salah paham, walaupun memang ada sedikit perbedaan, tapi ada kesamaan, tapi juga berbeda. Setan itu kan orang mengatakan, oh takut setan kan gitu. Itu mestinya mengatakan takut hantu gitu ya. Itu lebih mudah dikatakan ya. Karena setan sendiri bisa masuk ke urat nadi manusia, kemudian menggoda hati manusia, beriman atau tidak beriman. Itu bukan jin, tapi setan namanya. Jelas? Sedangkan jin itu ada dua, jin muslim dan jin kafir. Jin kafir ya seperti tadi itu, suster ngesot dan sebagainya yang kafir. Kalau jin muslim sama. Jin muslim juga mungkin jadi Kunti, Mbak Kunti. Tapi Mbak Kuntinya ini Islam. Tidak? Apa bisa? Ya bisa. Contoh pocongan itu yang dipocong itu kan umat Islam kan itu. Yang lain kan yang dibakar kan gitu. Maka pocongan-pocongan itu asalnya gambaran dari jin muslim. Gambaran. Tidak saya katakan semua pocongan itu pasti muslim, tidak, tapi gambaran jin muslim. Kenapa? Coba. Yang dipocong itu siapa sih? Kan mayat dari umat Islam, jenazahnya kan dipocong, diikat kan begitu kan? Ya. Kemudian muncullah yang namanya hantu pocong ya. Nah, itu gambaran dari jin muslim. Dua-duanya antara jin muslim dan jin kafir sama-sama suka mengganggu manusia. Mengganggu dalam artian fisik yang tadi itu termasuk yang ditanyakan. Jadi yang diikat atau dibelenggu itu bukan jin, yang dibelenggu itu setan agar tidak mengganggu orang-orang yang berpuasa. Terus bagaimana kalau ada orang yang berpuasa tetap maksiat? Itu bukan diganggu setan, tapi diganggu atau diajak oleh nafsunya sendiri. Karena dikatakan innan nafsala ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak pada keburukan. Jadi dalam jiwa manusia itu ada nafsu, ya enggak? Nafsu itu selalu mengajak keburukan. Yang bisa membelokkan nafsu agar tidak berbuat buruk adalah akalnya. Akal yang diisi oleh ilmu agama dan keyakinan
maka di situ orang itu menjadi berbuat baik. Nah, nafsu yang sudah aslinya inilah ammaratun bisu, suka apa tadi? Mengajak pada keburukan, ketemulah setan. Setan yang mengganggu nafsu, bukan jin, bukan fisik, tapi setan ini mengganggu nafsu. Diajak, ayo berbuat maksiat, ayo berbuat ini, begitu. Jangankan di rumah angker, di masjid pun itu ya setan menggoda ini. Pernah tidak kalian melihat video itu ada orang masuk masjid ya bukan sholat tapi mencuri? Ya kan? Ada kan? Ya itu. Bahkan pulang dari sholat Jumat itu kadang-kadang kita ada yang kehilangan sandal, ada yang tertukar sandal, kan gitu, karena nggak hati-hati. Ya, yang mengambil nggak hati-hati itu diganggu setan, itu bukan diganggu jin. Jelas sekarang? Baik. Pertanyaan selanjutnya Kiai dari hamba Allah dari Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, ziarah kubur dengan membakar kemenyan apa hukumnya? Ziarah kubur dengan membakar kemenyan. Gini, membakar kemenyan itu tergantung ya. Kalau membakar kemenyan untuk tujuan harum-haruman, ya ada kemenyan, ada lagi dupa, ya ada lagi apa namanya? Bukan kemenyan, misalnya bohor itu apa misalnya? Apa bohor itu? Kayu garu, kayu garu pun sekarang diolah sedemikian rupa. Ada yang sudah bubuk, ada yang masih utuh, gitu ya. Kalau tujuannya itu untuk mengharumkan ruangan atau lingkungan, kalau di kuburan, misalnya di kuburan itu di situ ada sungai yang nggak enak baunya, atau juga mungkin ada tempat-tempat yang nggak enak baunya, ya. Terus dia membawa kemenyan atau garu atau apalagi dupa, tujuannya untuk wangi-wangian dihidupkan, tidak apa-apa. Ya, tapi kalau tujuannya itu untuk sesajen macam-macam itu. Sesajen misalnya kalau tadi ada penunggu, dianggap kuburan ini ada penunggunya. Yaitu penunggunya misalnya gendruwo misalnya. Agar supaya tidak diganggu, aku kasih sesajen ya, sajiku apa, kemenyan atau garu atau segala macam, maka tidak boleh. Ya dah. Itu jangan begitu. Atau datang ke situ ada syarat, misalnya punya gurunya ini dukun misalnya ya. Kamu kalau mau kaya, maka kamu ini ada kuburan kayak begini ya, kuburan apa ya, si siapa gitu ya, si Dulit misalnya gitu ya, misalnya ini Mbak Dulit misalnya. Mbak Dulit ini kalau kamu memberikan sesajen, antara lain sesajennya itu dengan dupa, dengan apa pada itu yang garu, pokoknya harum-harum itu ditambah misalnya, carikan ayam hitam ya, atau juga yang lain-lain, mungkin ayam Afrika barangkali ya, atau yang lain-lain lah, nanti kamu sampaikan sebagai sesaji di kuburannya Mbak Dulit, maka kamu akan kaya. Nah itu tidak boleh. Jelas ya? Sama dengan apa, memberikan sesaji kepada makhluk halus, bisa syirik gitu ya. Jadi tergantung menghidupkan kemenyan, jadi tergantung. Atau demikian juga kesaktian, kadang-kadang ada orang, ini lagi musim lockdown, kemudian juga banyak penjahat-penjahat yang keluar dari penjara, ya dah, karena tidak dapat makan katanya begitu. Akhirnya mereka, ini biar aku kalau mencuri lagi, kalau ditembak sama polisi tidak mempan misalnya ya, sakti. Maka mereka datang ke mana? Kuburan dengan membawa sesaji-saji untuk sakti misalnya. Tidak boleh. Jelas ya? Jadi tergantung dari niatnya, apa kejadiannya. Kita tidak boleh menghukumi langsung, ini haram, tidak boleh. Kalau dia memang kepingin seperti juga nyekar bunga di kuburan, kan boleh. Dengan bunga apa? Yang harum-harum. Kalau Nabi SAW dulu itu nyekar itu dengan pelepah kurma. Berhubung di Indonesia susah cari pelepah kurma, maka ulama-ulama Indonesia atau ulama-ulama Nusantara beristihad, sama-sama nyekar. Kalau Nabi nyekar dengan aljarid, yaitu dengan pelepah kurma, maka digantilah di Indonesia ini nyekar dengan yang harum-harum, sehingga datang ke situ itu mau baca doa, seneng lama sambil mencium bau harum. Ya dah, kita jangankan begitu, kita duduk di sini nih. Kalau misalnya ada bangkai tikus, kita kuat tidak duduk lama di sini? Tidak kuat. Apalagi ini nanti 1 jam tidak kuat. Tapi kalau baunya harum, kerasa enggak? Jangankan 1 jam, bisa mengaji 3 jam ini ya.
Nah, itu kenapa? Karena harum baunya. Jadi tergantung ya. Tapi kalau tadi kembali lagi, kalau untuk tujuan sesajen tidak boleh. Tapi tujuan berwangi-wangian, tatoyuk, maka boleh. Jelas? Itu yang saya tahu. Lanjut. Ini ada pertanyaan berikutnya Kiai dari hamba Allah dari Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jenengan diberikan kesehatan agar bisa terus membimbing kami di akhir zaman ini. Kiai, saya mau tanya, apakah ada keutamaan khusus ketika melaksanakan sholat taraweh? Maksudnya seperti sholat sunnah lainnya, semisal sholat duha, keutamaannya agar didekatkan dan dibukakan pintu rezeki dengan mudah. Nah, apakah ada keutamaan khusus yang Allah janjikan terhadap pelaksanaan sholat tarawih ini? Matur nuwun Kiai. Baik, jadi begini ya, sholat taraweh sebagaimana kemarin saya terangkan panjang lebar. Dulu di zaman Nabi bukan namanya sholat taraweh, tapi sholat malam Ramadan. Ya dah, sholat taraweh itu sudah akhir-akhir karena banyak istirahatnya, maka diistilahkan dengan tarawih di kasrotil istiroha. Jadi kalau hadis sholat taraweh, kalimat taraweh itu nggak ada, karena zaman Nabi bukan namanya taraweh, ya, tapi sholat malam. Nah, sholat malam itu istilahnya di dalam agama namanya menghidupkan malam hari di bulan suci Ramadan, ya, menghidupkan malam hari atau bangun malam hari. Kalau orang dikatakan ayo bangun malam, tengah malam, nah itu orientasi berpikir orang secara umum adalah sholat. Walaupun orang bangun malam itu belum tentu sholat. Ada yang cuman ke kamar kecil kan gitu kan. Kemarin kita bahas ya, hanya kepingin maaf kencing gitu saja ya. Tapi kalau malam hari namanya qiyamul lail. Apa qiyamul lail itu? Bangun di malam hari. Maka orientasi di dalam keagamaan pasti ini sholat. Qiyamul lail. Ya, qiyam namanya qiyamul lail. Sudah ya? Kalimat qiyam diingat-ingat. Tapi kalau bangun malam sekedar mau zikir ya boleh. Mau ke kamar kecil, males-males. Sebenarnya saya katakan, ya walaupun ke kamar kecil itu dengan males-males, dengan ngantuk-ngantuk, tapi kan jalan. Ya dah. Katanya orang Jawa, mbok ya, oh kan gitu ya. Begitu bangun dari tempat tidurnya itu sambil menuju kemana? Ke kamar kecil, kan mesti jalan kan? Kalau kencing di kasur kan ngompol namanya, ya dah. Maka dia masih akan jalan. Loh, sambil jalan sebelum sampai di pintu kamar kecil, perjalanan walaupun cuma 1 menit, ya zikirlah, misalnya astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, atau Allahu Akbar, atau Allah. Kurang lebih begitulah. Masuk kamar mandi, sudah selesai kencing, mau wudu males. Ini saya katakan orang-orang males ya. Mau wudu males, apalagi sholat, wudu aja males ya. Tapi kata orang Jawa, mbok ya ho, gitu ya. Mbok ya ho, tak kala pulang atau keluar dari kamar mandi, kembali ke ranjangnya, baca apa? Zikirlah. Walaupun Allahumma shalli Muhammad, astagfirullah, subhanallah, la ilaha illallah, sambil ngantuk-ngantuk, ya dah. Itu jauh lebih baik daripada enggak sama sekali. Kan gitu kan? Karena apa? Itu masih tergolong qiyamul lail, yaitu zikir di tengah malam hari. Walaupun tidak seperti orang yang sholat. Jelas ya? Itu yang perlu dipegang. Nabi Muhammad SAW bersabda, mangkoma Ramadana, mangkoma, barang siapa yang qiyam, bangun malam di bulan suci Ramadan, imanan, dia benar-benar beriman, wahtisaban, dan mencari pahala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Ini keistimewaannya. Ya dah, tapi nggak ada taraweh, nggak ada, karena kalimat taraweh itu ya nggak ada dari Nabi, bukan dari Nabi, jelas ya. Karena itu kadang-kadang saya juga ya sedih itu membaca ada tambahan-tambahan sholat malam taraweh pertama, kalimat taraweh Nabi bersabda begini, wong zaman Nabi namanya bukan taraweh itu ya. Nah, ini kalau tidak salah menggunakan hadis-hadis yang tidak jelas seperti itu ya, tapi kita punya apa itu hadis, yaitu mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, berarti hadisnya hadis sahih. Apa itu keistimewaan? Yaitu akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Jelas? Lanjut. Masih ada? Masih ada Kiai. Baik. Ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Muhammad Lutfi mau tanya, apakah benar orang yang terkena COVID-19 diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Oh ya, Kiai Muhammad Lutfi tambah sedikit Basori ya. Ya, nama saya aslinya Muhammad Lutfi bin Basori Alwi. Abah saya namanya Muhammad Basori. Jadi kalau lengkap itu Muhammad Lutfi bin Muhammad Basori bin Alwi bin Murtado. Itu ya. Baik, saya lanjutkan. Pertanyaannya, orang yang terkena COVID-19 sudah positif gitu ya, maka dilihat kalau dia ini parah, betul-betul parah. Yang saya tahu parah itu memang kadang-kadang tenggorokannya tidak bisa nafas, panas badannya, bahkan juga perutnya mual, muntah-muntah. Walhasil kalau memang positif yang parah, maka dia termasuk sakit. Kalau sakit itu boleh tidak berpuasa seperti orang pergi yang lebih dari masa fatul qasr, kurang lebih berapa ya? Ada yang mengatakan 84 ke atas ya, ada yang mengatakan begitu, dan ini perbedaan pendapat ya, misalnya jauh tidaknya ya. Tapi intinya orang bepergian dan orang sakit itu boleh untuk tidak berpuasa. Tapi di waktu yang lain kalau sudah sembuh, kalau yang musafir atau pergi itu sudah datang, maka dia harus mengganti atau mengkodok di bulan-bulan yang lain, kan gitu ya. Wa in kuntum apa itu ayatnya itu? Maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ya itu ya. Ada ayat-ayat Al-Qur'an ya. Ayat Al-Qur'an yaitu apabila kalian sakit atau pergi maka bolehlah kalian meninggalkan puasa, ya dah. Wa in kuntum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Fa in kuntum maridun, apabila kalian sakit, au ala safarin, atau kalian bepergian, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka hitungan kodoknya itu di hari-hari lain selain Ramadan. Jadi boleh. Tapi kalau cuma sekedar diindikasikan terkena COVID dan orangnya masih jalan-jalan, bepergian, hanya pembawa COVID, belum dia ini yang sakit, maka tidak boleh. Ini tergantung ya, tapi kalau sudah memang betul-betul sakit, dia panas sampai ke dokter sampai begini, dan ya sebagaimana yang kita ketahui di mana di tanda-tanda terkena COVID yang betulan itu ya, kadang-kadang sampai mati kan, banyak yang mati juga, walaupun ada yang sembuh tapi berapa banyak yang mati kan begitu ya. Maka ini termasuk penyakit berat dan boleh untuk tidak berpuasa. Jelas ya? Baik. Ada lagi? Ini masih ada. Baik. Pertanyaan dari hamba Allah dari Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Afan, ana pernah baca status di mana bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, aku lebih menghargai orang beradab daripada orang berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya dari manusia. Pertanyaannya, Ana sependapat bahwa artinya adab itu juga bagian penting di samping ilmu. Tapi apakah benar iblis ilmunya lebih tinggi dari manusia? Adakah dalilnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khair. Wah, ini perlu mutolaah yang matang ini ya. Cari dalil ya. Orang sekarang ini luar biasa ya. Segala pertanyaan pasti tidak dalil. Nah, ini pusingnya orang-orang zaman sekarang itu begitu. Ulama-ulama zaman dahulu itu jarang menampilkan dalil-dalil gitu ya. Tapi ditulis oleh para ulama itu. Artinya seorang awam, masyarakat umum itu jarang ditanya dalil. Tapi kalau di dalam kitab-kitab itu ada dalil-dalil itu lengkap sebenarnya. Ya. Nah, menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, namanya tafsir menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Pertama, walaupun tafsirnya ini banyak menolak atau ada yang menolak, tapi namanya pendapat kan ya, tidak masalah gitu. Bahwa iblis itu termasuk dari jenis malaikat. Ya. Tapi menurut ulama yang lain, mayoritasnya mengatakan bahwa iblis itu kana minal jinni, yaitu dari bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbi, kemudian fasik atau menolak perintah Allah. Jadi ada dua pendapat di sini ya. Pendapat pertama bahwa iblis itu golongan malaikat, tidak dari bangsa malaikat, kemudian menolak perintah Allah. Jadi malaikat banyak, salah satunya ada namanya iblis. Itu menurut pendapatnya Sayyidina Abdullah bin
Abbas. Itu bapak berarti apa? Saudaranya Nabi, dia sepupu ya. Sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat. Ini sahabat Nabi. Ini ahli tafsir juga, luar biasa ya. Nah, bukan sembarangan. Itu kan pendapat. Maka ditolak oleh pendapat yang lain mengatakan bahwasanya iblis itu kana minal jinni, yaitu dari bangsa jin dengan berbagai macam dalil. Ya, nah, menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas dan orang-orang yang sepakat dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas, gitu ya, yang dikatakan bahwasanya iblis itu termasuk golongan apa? Malaikat. Dikatakan gini, waqala ba'dul ulama, saya catat ya, sebagian ulama yang sepakat itu ya dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas, inna iblis malakun minal malaika, bahwasanya iblis itu adalah malakun, seorang malaikat minal malaika, dari malaikat-malaikat yang lain. Innahu tawusul malaika, dan dia ini tokohnya malaikat ya. Wa kana min aktsaril malaika istihadan fil ibadah, bahkan gitu ya, bahkan iblis ini adalah karena dia tokoh pembesarnya malaikat, ini paling banyaknya taat beristihad kepada Allah SWT. Istihad maksudnya taat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dan aktarhum ilman, paling banyak ilmunya ini. Ya tokoh lah. Misalnya di satu kampung ada tokoh yang dianggap betul-betul dia menguasai ini dan itu segala macam. Semuanya tunduk pada dia, maka dikatakan alim kan. Ya, itu menurut pendapat. Artinya kalimat bahwasanya iblis itu lebih alim daripada manusia, ada dalilnya. Pak, minimal pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas dan orang-orang yang sepakat. Walaupun pendapat ulama lain mengatakan, oh enggak, itu sih kisah Israiliyat itu katanya. Yaitu lain lagi pendapatnya. Jelas ya? Jadi ada pendapat memang sejak zaman para sahabat. Begitu loh. Dari mana? Ya tentu menerjemahkan dari apa yang pernah disampaikan Nabi dan lain sebagainya, walaupun secara langsung dari keterangan-keterangan kan begitu. Seperti kalian ini para santri di sini, kan ada peraturan di pesantren kita, pesantren Ribat Al-Murtadha ini yang tidak tertulis, kan begitu kan? Tapi kalian tahu kalau saya sebagai pengasuh di sini nggak suka dengan perbuatan itu, tapi nggak tertulis, ya nggak? Memang kalau cari tulisannya nggak ada, tapi fulan ini paham. Misalnya. Saya ini mulai dari awal ada pesantren, paling nggak seneng kalau ada santri pamitan dan tidur di luar pesantren di rumah kawannya misalnya, nginep di luar. Kan tidak tertulis. Tapi coba ini Ustaz Dadi berapa tahun di sini Ustaz? 10 tahun. 10 tahun. Ustaz Dadi tahu nggak kalau saya paling nggak seneng kalau ada santri keluar malam kemudian nginep di rumah orang lain lah. Termasuk kalau ada ayahnya tapi nggak pamit ini masanya. Gimana? Tahu ya? Berarti apa itu? Peraturan yang saya senangi atau tidak saya senangi? Tidak disenangi. Iya, berarti perbuatan yang tidak saya senangi. Berarti apa maksudnya? Tidak semua hadis Nabi itu tertulis, terus ada, kadang-kadang juga ada sebagian ulama yang memahami dari pembicaraan Nabi, dari sikap Nabi, begini dan begitu, ya enggak, yang seterusnya. Maka mereka mengambil kesimpulan itu di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Barangkali saja memang nggak ada tulisannya dari Nabi, nggak ada hadisnya dari Nabi, tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas memahami seperti itu. Ya, namanya tawusul malaika. Tawusul malaika itu adalah ya orang alimnya di kalangan malaikat. Berarti apa? Lah kalau malaikat sudah alim, malaikat luar biasa, ini tawusnya itu pimpinannya. Berarti dia alim kan gitu ya. Karena itu iblis itu karena dia merasa alim dan tahu dengan penciptaan Nabi Adam, tidak mau taat. Begitu disuruh usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Para malaikat, kalian sujudlah kepada Nabi Adam. Ya enggak, kata Allah SWT. Fasajadu, semua malaikat itu sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia juga mutakabbir, sombong, wa kana minal kafirin, maka dinas sebagai makhluk yang kafir. Kenapa? Karena tahu. Pinter ini. Kalau bodoh nggak bakalan berlogika. Ini pinter dan berlogika. Apa logikanya? Katanya, kholak tahu, ya Allah ini. Kholak tahu ya Allah, engkau ciptakan Adam ini mintin dari tanah liat. Wah kholak tani, dan engkau ciptakan aku, maksudnya iblis, minar dari api. Coba perhatikan, api dengan tanah mana lebih mulia? Berpikir, cerdas.
bisa berpikir. Kalau api dinyalakan, dia lari ke atas, menjulang tinggi. Kalau tanah diletakkan di atas, dijenikan jatuh dia ke bawah. Mana yang lebih hebat? Mana yang lebih mulia? Barang yang menjulang ke tinggi atau yang jatuh ke bawah? Logikanya, ya yang menjulang ke tinggi jauh lebih hebat, jauh lebih terhormat. Itu logikanya si iblis. Berarti apa? Bodoh atau pinter ini? Ya pinter. Kalau bodoh gak bakalan begitu. Orang bodoh ini suruh apa-apa ya kan begitu kan. Ini enggak berlogika. Tapi karena logikanya sesat, dia berpikiran liberal. Ya enggak? Liberal, apa sih liberal itu? Menolak perintah Allah. Perintah Allah apa? Sujud engkau kepada malaikat, kepada Nabi Adam. Fasajadu, para malaikat sajadu. Ikut taat semuanya, Masya Allah. Itu karena malaikat tidak mempunyai nafsu. Di sinilah letak para ulama yang mengatakan iblis itu punya nafsu. Kalau malaikat tidak punya nafsu, taat tok. Pokoknya sam'an wa ta'atan. Malaikat itu pandai-pandai tapi tidak diberi nafsu. Ya dah. Sehingga sam'an wa ta'atan kepada Allah SWT. Tapi kalau iblis, orang itu diberi nafsu. Sudah? Iblis pun diberi nafsu, jin diberi nafsu. Hanya orang bodoh biasanya ya. Tapi orang pandai sedikit berpikir. Dan iblis bisa berpikir karena diberi nafsu. Kalau malaikat sudah, apa kata Allah sudah selesai. Itu memang diciptakan begitu. Ya dah, ada pembahasan di sini ya. Tapi saya katakan lagi, dengan kepandaian iblis dia berpikir, logika main, rasionya main. Loh, wong Adam ini diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api, mana lebih hebat? Ya hebatnya api lah bisa menjulang tinggi. Ya tanah bisa apa? Cuma diinjau oleh kaki, kan gitu. Itu logikanya begitu. Jadi pertama kali makhluk yang menolak syariat Allah adalah iblis, dan itu menggunakan otak liberalnya. Hati-hati ya. Dan iblis ini punya jaringan-jaringan. Ya, jaringan pertama itu dulu anaknya Nabi Adam namanya Qabil yang membunuh adiknya ya. Mereka punya jaringan. Ada lagi jaringan-jaringan, maksudnya anggota jaringan namanya Fir'aun. Ya. Nah, Fir'aun juga jaringan. Apalagi banyak Namrud. Ya, itu jaringan-jaringan. Ada ke bawah Abu Lahab. Ya dah. Tadi masih ada Fir'aun, Haman, Korun, itu jaringan-jaringan. Ya, dengan pikiran liberal. Karena itu hati-hati kalau ada jaringan iblis yang berpikiran liberal hati-hati. Singkatannya apa? JIL, jaringan iblis liberal. Itu pangkalnya itu memang di surga. Tapi di surganya ini, di surga ikut iblis yang akhirnya diusir dari surga, kemudian dihancurkan dan besok tidak bisa masuk ke surga lagi, tapi masuk ke neraka karena mengikuti keliberalan iblis. Naudzubillah min dzalik. Pinter nggak kalau gitu? Ya pinter. Ya dah, itu logikanya. Jelas? Baik. Ada lagi Ustaz? Sudah habis game. Alhamdulillah. Saya kira apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan kita bisa berpikir, jangan sampai ikut pemikiran-pemikiran iblis ya. Kita tidak marah pada siapapun, tapi ini marah pada iblis ini ya. Nah, agar kita tidak terbawa arus dengan pemikiran-pemikiran liberal yang dulu dimotori oleh iblis, maka kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah menjaga akidah kita, Amin. menjaga pemikiran kita, Amin. menjaga akal kita, Amin. menjaga jiwa kita, menjaga Amin. nafsu kita, agar benar-benar mengikuti syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita tidak mampu mengikuti dengan baik dan benar, mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Karena itu adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita iktiraf, kita mengakui, ya Allah kalau banyak syariat Engkau ya Allah yang kami belum bisa melakukan, jangan kami disiksa karena kami tidak melakukan itu, bukan karena kami menolak, tapi karena belum mampu untuk melakukannya ya. Ini kita mohon kepada Allah mudah-mudahan diampuni, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Allah berkenan menerima segala macam amal baik kita dan lipat gandakan pahalanya. Allahumma amin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.